Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023, yang mana yang akan kami sajikan di sini adalah baru saja kabar gembira untuk P2 P3, dua perbedaan utama tes kompetensi antara P2 P3 dengan pelamar umum. Jadi ini menjadi peluang lulus bagi P2 dan P3 itu sangat besar, karena kita lihat di sini ternyata setelah kita lihat info dari Kemenpan RB, kita sudah bisa mendapatkan dua perbedaan utama untuk tes kompetensi antara pelamar P2 P3 dengan pelamar umum teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ke teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, ternyata sudah ada pengumuman resmi dari Kemenpan RB ya, bahwa sudah ada materi soal seleksi kompetensi teknis untuk P3K jabatan fungsional ya 2023. Jadi ini termasuk guru juga teman-teman ya, karena guru itu masuk dalam jabatan fungsional. Ini luar biasa ya, Kemenpan RB itu memberikan bocoran terkait materi soal seleksi kompetensi teknis P3K jabatan fungsional 2023. Tapi kalau kita perhatikan, sepertinya ini untuk kompetensi teknisnya ini khusus untuk pelamar umum teman-teman ya. Ini khusus untuk pelamar umum ya, karena kita lihat di sini ini berbunyi kompetensi teknis, yang mana penilaian meliputi penguasaan pengetahuan ya. Jadi kalau pelamar umum itu ada materi kompetensi teknisnya itu terkait dengan pengetahuan ya, berarti seperti matematika, bahasa Indonesia, biologi, kan seperti itu logikanya ya. Kemudian sejarah ya, seperti itu. Kemudian ada keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini adalah materi soal kompetensi teknis untuk pelamar umum teman-teman yang sudah diumumkan oleh Kemenpan ya. Kemudian di sini untuk kompetensi sosiokultural ini mencakup P2, P3, P4. Jadi untuk materi soal sosial kultural itu sama saja antara P2, P3 dan pelamar umum. Yang membedakan itu adalah kompetensi teknis ya. Karena kalau P2, P3 kompetensi teknisnya itu SJT teman-teman ya, atau semacam observasi ya. Oke. Untuk kompetensi sosiokultural di sini diumumkan oleh Menpan RB, penilaian meliputi pengetahuan ya, pengetahuan dan sikap terkait. Nah, jadi penilaian meliputi pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki ya. Jadi ini materi kuncinya untuk sosiokultural semua pelamar P2, P3, P4. Yang pertama teman-teman cari materi soalnya ini kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemudian empati. Nah, kemudian untuk manajerial, kalau kita perhatikan di sini penilai kompetensi manajerial, penilaian meliputi komitmen, kemudian kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi, kemudian integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Ini untuk semua pelamar baik P2, P3 dan pelamar umum. Kemudian untuk materi wawancara teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk wawancara itu menggali informasi non kognitif untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek ya, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan. Jadi perbedaan mendasar untuk P2 soal seleksi kompetensi teknis itu ada di kompetensi teknis. Nah, ini untuk pelamar umum. Kalau misalkan P2 P3 itu kompetensi teknis SJT ya. Di sini kita bisa cek teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya untuk
pelamar P2 dan P3, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini teman-teman ya. Untuk P2 dan P3 di sini sudah dijelaskan ya terkait dengan tes kompetensi. Nah, ya, bagian sini teman-teman. Nah, oke, di bagian sini ya. Ini dia. Nah, kalau untuk P2 dan P3 itu ada tambahannya. Kalau tadi untuk pelamar umum itu seleksi kompetensi teknis aja. Tapi itu bersifat pengetahuan, keterampilan ya. Tapi kalau misalkan P2 dan P3 itu yang diteskan nanti untuk seleksi kompetensi teknis itu bersifat observasi atau penilaian diri sendiri, atau kita katakan sebagai seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Mungkin teman-teman harus tahu dulu maknanya ini. Yang dikatakan seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana itu terkait dengan pembelajaran di kelas. Materi soalnya nanti terkait dengan pembelajaran dilakukan guru dalam kelas, kemudian menguji pelamar terkait kinerja guru, pengetahuan mengenai kinerja guru, kompetensi guru, dan integritas guru. Nah, jadi istilahnya untuk kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana itu terkait dengan tupoksi seorang guru dalam mendidik siswa ya, strategi pembelajaran, hal-hal itulah ya teman-teman ya, hubungan dengan masyarakat, guru dan siswa. Hal-hal itulah yang nantinya yang akan dibahas di soal-soal kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, di sini katakan ya, pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian. Jadi ini penilaian teman-teman ya, penilaian situasi kerja sederhana, kemudian ada kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait informasi ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan lagi satu perbedaan utama lagi antara tes kompetensi P2 P3 dengan pelamar umum. Kita berdasar di Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 teman-teman ya, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023 teman-teman ya, seperti itu. Jadi perbedaan mendasar yang memberikan peluang lulus P2 P3 jauh lebih besar ya. Di sini kita bisa lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Di bagian sini teman-teman ya, kita coba cek. Ini dia di diktum ke-26. Ini terkait dengan materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus. Berarti ini adalah P2 dan P3. Bobot jawaban benar itu paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Artinya apa? Untuk soal seleksi kompetensi teknis bagi P2 dan P3 tidak ada istilah benar salah. Yang ada itu adalah bobot nilai paling rendah dengan bobot nilai paling tinggi. Artinya apapun jawaban yang teman-teman pilih di seleksi kompetensi teknis SJT untuk P2 dan P3 itu akan mendapatkan angka atau nilai. Baik itu teman-teman dapat bobot jawaban benar paling rendah atau bobot jawaban benar paling tinggi. Jadi otomatis ya teman-teman akan tetap mendapatkan poin di setiap nomor yang teman-teman kerjakan sekalipun teman-teman tidak tahu jawabannya. Tetapi kalau teman-teman tidak menjawab berarti teman-teman bernilai 0. Berbeda dengan pelamar umum. Kalau pelamar umum soal seleksi kompetensi teknisnya itu berlaku benar salah. Jadi kalau bobot jawaban benarnya itu bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak terjawab langsung bernilai 0. Jadi otomatis potensi kalau lulusan P2 P3 itu sebenarnya sangat besar teman-teman ya, karena tidak ada istilah benar salah di materi soal seleksi kompetensi teknis. Yang ada itu adalah bobot jawaban benar paling rendah 1 sampai bobot jawaban benar paling tinggi itu adalah 5. Berarti tidak berlaku benar salah teman-teman ya. Kemudian di sini yang paling utama lagi teman-teman ya, untuk P2 dan P3 perbedaan utamanya itu bahwa untuk P2 dan P3 itu
hasil nilai seleksi kompetensinya itu, baik itu kompetensi teknis, manajer, sosiokultural, wawancara, itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Itu untuk penentu kelulusan itu ada di diktum ke-31. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi yang diambil itu peringkat terbaik, nilai tertinggi. Berarti tidak ada nilai ambang batas, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Berbeda dengan diktum ke-32, pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jawaban yang dilamar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.